Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Vicha Vanesha dengan NIM 2019-12185. Yang kedua Putri Sarifatul Mila dengan NIM 2019-12190. Yang ketiga Fernanda Erianti dengan NIM 2019-12191. Yang keempat Muhammad Fahrun Nuhe dengan NIM 2019-12192. Dan yang terakhir Fahdia Wulandari dengan NIM 2019-12194. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab 11 yaitu akuntansi transaksi ijarah atau sewa menyewa. Next slide. Pengertian ijarah. Next slide. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi ijarah yang ditekankan atau yang menjadi objek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atau sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa. Secara konvensional, sistem ini dikenal dengan nama leasing. Dalam prinsip ini, nasabah boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Next slide. Dasar hukum ijarah. Terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamli fatfiqu 'alayhin hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'tuhunna ajurahun wa tumiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasartum jaulah ukhra, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Next slide. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairu man istajartal qawiyyul amin, yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni uridu an unkihaka ihdatabtayyataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in asmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyaqqu 'alaik satajiduni insyaallahu minas sholihin. Artinya, dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Next slide. Karakteristik. Yang pertama, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Yang kedua, ijarah muntayyah bitamlik
adalah akad ijrah dengan wa'ad atau janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Pengakuan dan pengukuran. Di sini terdapat bab yang akan dibahas, yaitu akuntansi bagi pemilik mukjir, yang kedua akuntansi bagi penyuap atau mustajir. Akuntansi bagi pemilik mujir itu sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama biaya perolehan, yang kedua penyusutan dan amortisasi, yang ketiga pengakuan pendapatan dan beban, dan yang terakhir perpindahan kepemilikan. Sedangkan akuntansi bagi penyewa mustajir juga terdapat 4, yaitu yang pertama beban ijarah, yang kedua perpindahan kepemilikan, yang ketiga jual dan ijarah, dan yang terakhir ijarah lanjutan. Pertama, kita akan membahas tentang akuntansi bagi pemilik atau mukjir. Biaya perolehan. Biaya perolehan diatur dalam PSAK nomor 107 tahun 2009 sebagai berikut. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16. Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19, aset tidak berwujud Par 9 dan 10. Misalnya, pada tanggal 1 Maret 2011, pemilik bank syariah membeli mobil untuk disewakan dengan kos biaya 200 juta, maka dicatat sebagai berikut. Untuk transaksinya, untuk jurnalnya, aset ijarah didebit sebesar 200 juta dan kas dikredit sebesar 200 juta. B. Penyusutan dan amortisasi. Pada akhir tahun, pada saat pemilik bank syariah akan menyusun laporan keuangan, maka aktiva ijarah tersebut harus disusutkan sesuai dengan ketentuan yakni Par 11 hingga 12. Objek ijarah disusutkan atau amortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsinya yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bin tamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Berikut ini diberikan ilustrasi penyusutan aset ijarah tersebut. Misalnya, A. Transaksi ijarah atau sewa biasa. Apabila mobil di atas dibeli untuk transaksi ijarah, diperkirakan mempunyai umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa 10% dari kos, maka beban penyusutan per tahun menurut metode garis lurus. Penyusutan per tahun 200 juta dikurangi 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. 180 juta dibagi 6 sama dengan 30 juta. Penyusutan tahun 2009. 10 dibagi 12 dikali 30 juta sama dengan 25 juta. Adjustment per 31 Desember 2011. Beban penyusutan aset ijarah di debit 25 juta. Akumulasi penyusutan aset ijarah di kredit 25 juta. Beban penyusutan akan dilaporkan rugi, laba, dan akumulasi penyusutan akan mengurangi aset ijarah di neraca. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai buku aktiva ijarah. Bank Syariah Neraca per 31 Desember 2011. Aktiva, aset ijarah 200 juta, akumulasi penyusutan 25 juta, nilai buku 175 juta. B. Transaksi ijarah mutahiyah bitamlik. Besarnya penyusutan aktiva ijarah tergantung masa sewa. Misal masa sewa 4 tahun, nilai sisa perkiraan 30%, maka penyusutan per tahun 200 juta dikurangi 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta. 140 juta dibagi 4 sama dengan 35 juta. Jadi penyusutan tahun 2011 adalah 10 bulan. 10 dibagi 12 juta dikali 35 juta sama dengan 29 juta 166,667 rupiah. Adjustment per 31 Desember 2011.
Beban penyusutan aset ijarah di debit Rp29.166.667. Akumulasi penyusutan aset ijarah Rp29.166.667 di kredit. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ijarah diatur PSAK 107/2009. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada masa manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Berikut ilustrasinya. Mobil yang dibeli 1/3 2011 kemudian disewakan dengan sewa per bulan 8 juta dan dibayar setiap tanggal 5 bulan. Berikutnya maka pengakuan pendapatan ijarah akan dicatat sebagai berikut. 5 April sampai Desember 2011. Kas di debit 8 juta, pendapatan ijarah 8 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011, maka Bank Syariah akan mengakui pendapatan ijarah yang belum diterima selama bulan Desember, karena baru akan diterima Januari 2012 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2011, piutang pendapatan ijarah 8 juta di debit, pendapatan ijarah 8 juta di kredit. Pendapatan ijarah akan dilaporkan laba rugi. Dalam hal ini untuk cantor di atas pendapatan ijarah sebesar 8 juta, 10 bulan kali 8 juta. Sedangkan piutang pendapatan ijarah akan dilaporkan di neraca sebesar 8 juta. Untuk penyesuaian pendapatan yang belum diterima pada Januari 2011 dapat dibuat jurnal pembalik untuk memudahkan dalam catatan penerimaan pendapatan ijarah setiap bulan, yaitu 1 Januari 2011 pendapatan ijarah di debit 8 juta, piutang pendapatan ijarah di kredit 8 juta. Pada tanggal 5 Januari 2012 diterima pembayaran pendapatan ijarah 8 juta. Maka Bank Syariah akan mencatat sebagai berikut. Kas debit 8 juta, pendapatan ijarah 8 juta di kredit. Beban berikut ini adalah pengakuan biaya perbaikan objek ijarah. Yang pertama adalah biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik, di mana perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Berikut ini adalah ilustrasi beban. Misalkan untuk akad ijarah mobil di atas, Bank Syariah mengeluarkan biaya akad sebesar 1 juta dan mobil disewa untuk 4 tahun. Maka biaya akad ijarah akan diamortisasi selama 4 tahun dan per tahunnya adalah 250.000. Berikut ini adalah pengalokasian awal biaya akad dan amortisasi setiap tahunnya. Pada tanggal 1 Maret 2011 mencatat biaya akad ijarah sebagai berikut. Biaya akad ijarah yang ditangguhkan sebesar 1 juta di debit dan kas sebesar 1 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011 menghitung amortisasi selama 10 bulan dimulai pada bulan Maret 2011 sampai bulan Desember 2011. Perhitungannya adalah 10 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali 250.000, hasilnya Rp208.333. Jurnalnya adalah beban akad ijarah di debit sebesar Rp208.333 dan biaya akad ijarah yang ditangguhkan di kredit sebesar Rp208.333. Apabila penyewa melakukan perbaikan rutin objek sewa dengan persetujuan pemilik objek sewa, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik objek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut. Misalnya mobil yang disewa nasabah Bank Syariah dilakukan perbaikan rutin pada tahun 2011 sebesar 2 juta, maka beban perbaikan akan menjadi beban Bank Syariah sebagai pemilik objek. Berikut ini adalah pengakuannya, yaitu beban perbaikan aset ijarah di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Yang keempat adalah perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan cara hibah, di mana jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Sebagai contoh, pada penyewaan mobil yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 seharga 200 juta, nilai sisanya 30%,
disewakan dengan masa sewa 4 tahun dengan sewa per bulannya 8 juta. Setelah 4 tahun selesai pembayaran sewa, mobil ini dihadiahkan kepada nasabah penyewa. Maka pada saat penyerahan akan dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2012, jurnalnya adalah akumulasi penyusutan aset ijaroh di debit 140 juta, beban pelepasan aktiva ijaroh di debit 60 juta, dan aktiva ijaroh di kredit sebesar 200 juta. Perhitungan pendapatan dan beban setelah pelepasan mobil sewa. Pendapatan ijaroh yaitu 4 tahun dikali dengan 12 bulan hasilnya 48 bulan, dikali sewa per bulan 8 juta hasilnya 384 juta. Penyusutan mobil ijaroh dihitung dengan cara harga perolehan 200 juta dikurangi dengan nilai sisanya 30% dari 200 juta, hasilnya 140 juta. Pendapatan kotor yaitu pendapatan ijaroh dikurangi dengan penyusutan mobil ijaroh, hasilnya 244 juta. Rugi pelepasan mobil ijaroh yaitu 60 juta, sehingga pendapatan bersih 4 tahun sebelum biaya perbaikan dan beban akad adalah 184 juta. Misalnya ada beban perbaikan aktiva ijaroh sebesar 40 juta, maka pendapatan bersih selama 4 tahun adalah 144 juta. Kemudian menghitung return on investment selama 4 tahun, yaitu 144 juta dibagi dengan 200 juta dikali 100%, hasilnya 72%. Untuk ROI selama setahun adalah 72% dibagi dengan 4, hasilnya 18%. Cara yang kedua adalah penjualan sebelum masa akad. Maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Misalnya dengan contoh sebelumnya, mobil yang telah dibayar sewa selama 3 tahun dan kemudian Bank Syariah menjual kepada nasabah dengan harga sebesar sisa sewa, yaitu 1 tahun sewa. Dengan perhitungan 12 bulan dikali 8 juta, hasilnya 96 juta. Penyusutan untuk 3 tahun sampai dengan penjualan, perhitungannya adalah 3 tahun dikali dengan penyusutan per tahun 35 juta, hasilnya 105 juta. Jadi, pada saat penjualan mobil ijaroh, Bank Syariah akan mencatat sebagai berikut. Kas di debit 96 juta, akumulasi penyusutan aktiva ijaroh di debit 105 juta, keuntungan penjualan aset ijaroh di kredit 1 juta, aset ijaroh di kredit 200 juta. Keuntungan penjualan aktiva ijaroh dilaporkan di laporan laba rugi sebesar 1 juta sebagai pendapatan non-operasi. Penjualan setelah selesai masa akad. Maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk jurnal yang dibuat oleh pemilik objek sewa, apabila penjualannya di atas nilai buku atau nilai sisa, jurnalnya seperti di poin B, yaitu kas di debit, akumulasi penyusutan aktiva ijaroh di debit, keuntungan penjualan aset ijaroh di kredit, aset ijaroh di kredit. Apabila penjualannya dengan harga jual di bawah nilai sisa, maka akan diakui adanya kerugian. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit, akumulasi penyusutan aktiva ijaroh di debit, kerugian penjualan aset ijaroh di debit, aset ijaroh di kredit. Selanjutnya yang D, penjualan secara bertahap. Apabila terjadi penjualan secara bertahap, maka yang pertama selisih antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagai objek ijaroh yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. 2. Akuntansi bagi penyewa atau mustajir. Penyewa atau mustajir merupakan pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset dalam akad ijaroh. Akuntansi ijaroh bagi penyewa terdiri dari subbahasan. Yang pertama ada beban ijaroh, yang kedua perpindahan kepemilikan, yang ketiga jual dan ijaroh, yang keempat ijaroh lanjut. Untuk yang pertama, beban ijaroh. Beban ijaroh telah diatur dalam PSAK 107 tahun 2009 pada paragraf 20 sampai 23. Untuk secara lengkapnya diuraikan berikut ini. Yang A, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Untuk jurnal yang harus dibuat oleh penyewa adalah beban ijaroh di debit,
kas dikredit. B. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Untuk jurnalnya, beban ijarah didebit, utang ijarah dikredit. Yang C. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Untuk jurnalnya yang dibuat oleh penyewa adalah beban ijarah didebit, kas dikredit. Yang D. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bit tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Kemudian yang B, perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan objek ijarah telah diatur oleh PSAK nomor 17 tahun 2009 paragraf 24 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan seperti ini. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara A. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Untuk jurnalnya yang harus dibuat oleh penyewa adalah aset mobil didebit, keuntungan hibah aset ijarah dikredit. Yang B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Untuk jurnal yang harus dibuat oleh penyewa, bila nilai wajar lebih tinggi dari kas yang dibayar adalah aset mobil nilai wajar didebit, keuntungan selisih nilai wajar dikredit, kas dikredit. C. Jual dan ijarah. Jual dan ijarah telah diatur oleh PSAK 107 tahun 2009 paragraf 25 sampai 27 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung atau ta'alluq, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Untuk jurnal saat menjual aset yaitu kas didebit, akumulasi penyusutan didebit, keuntungan pelepasan aset dikredit, mobil dikredit. D. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut telah diatur oleh PSAK 107 tahun 2009 paragraf 28 sampai 30 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan seperti berikut. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini PSAK 107. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah atau sewa untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah atau sewa tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah atau sewa jangka pendek. Perlakuan akuntansi untuk penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai penyewa dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Paragraf 31. Pengungkapan. Pengungkapan diatur dalam PSAK 107
tahun 2009 paragraf 32 sampai 33 sebagai berikut. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada 1. keberadaan wa'ad, pengalian kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada wa'ad, pengalian kepemilikan. 2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijaroh lanjut. 3. Agunan-agunan yang digunakan atau jika ada. B. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijaroh. C. Keberadaan transaksi jual dan ijaroh jika ada. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas a. muntahiyah bitamlik tetapi tidak terbatas pada 1. total pembayaran. 2. Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalian kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada wa'ad pemilik untuk pengalian kepemilikan. 3. Pembatasan-pembatasan seperti ijaroh lanjut. 4. Agunan yang digunakan jika ada. B. Keberadaan transaksi jual dan ijaroh dan keuntungan atau kerugian yang diakui, atau jika ada transaksi jual dan ijaroh. Soal-soal transaksi ijaroh. Nomor 6. Bank Syariah memperoleh aktiva ijaroh pada 1 Maret 2011 sebesar 100 juta. Kemudian, aktiva diijarahkan sebagai ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun dengan sewa per bulan 2 juta. Dan penyewa diberikan hak untuk memiliki aktiva ijarah tersebut. Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan estimasi nilai sisa sebesar 10 juta. Penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada saat masa sewa berakhir, penyewa diberikan hak opsi untuk membeli dan pada akhir masa sewa aktiva ijaroh dibeli dengan harga 10 juta. Buatlah jurnal transaksi untuk mencatat semua transaksi tersebut oleh Bank Syariah. Jawabannya, pada tanggal 1 Maret 2011, yaitu perolehan aset ijarah. Dengan jurnal, aset didebit sebesar 100 juta dan kas dikredit sebesar 100 juta. Yang kedua, pada tanggal 2 April hingga 2 Desember 2011, yaitu mencatat pendapatan sewa setiap bulan. Dengan jurnal, kas didebit sebesar 2 juta dan pendapatan ijarah dikredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu penyusutan aset ijarah. Dengan jurnal, beban penyusutan aset ijarah didebit sebesar 15 juta dan akumulasi penyusutan aset ijarah dikredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu pendapatan sewa yang belum diterima. Dengan jurnal, piutang pendapatan ijarah didebit sebesar 2 juta dan pendapatan ijarah dikredit sebesar 2 juta. Untuk perhitungan penyusutan aset ijarah, penyusutan per tahun sama dengan 100 juta dikurangi dengan 10 juta dibagi dengan 5, hasilnya 18 juta. Penyusutan pada tahun 2011 yaitu 10 dibagi dengan 12 dikalikan dengan 18 juta dengan hasil 15 juta. Jurnal Penyesuaian 2012, tanggal 1 Januari 2012. Pendapatan ijarah didebit 2 juta, piutang pendapatan ijarah dikredit 2 juta. Tanggal 2 Januari 2012. Kas didebit 2 juta, pendapatan ijarah 2 juta dikredit. Pencatatan pendapatan sewa. Penjualan aset ijarah kepada sewa. Penyusutan untuk 5 tahun. 5 dikali 18 juta sama dengan 90 juta. Harga jual 10 juta. Kas didebit 10 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah 90 juta didebit, aset ijarah dikredit 100 juta.
Soal nomor 7. Untuk soal nomor 6, apabila di akhir masa sewa aktiva ijarah dihibahkan kepada penyewa, buatlah jurnal untuk mencatat hibah tersebut. Pensutan aset ijarah diperoleh dari harga perolehan 100 juta dikurangi dengan nilai sisa 10 juta, hasilnya adalah 90 juta. Rugi pelepasan aset sebesar 10 juta. Jurnalnya adalah pada tanggal 1 Maret 2016, saat perpindahan kepemilikan aktiva ijarah dengan cara hibah adalah sebagai berikut. Akumulasi pensutan aset ijarah di debit 90 juta, beban pelepasan aktiva ijarah di debit 10 juta, dan aktiva ijarah di kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya soal nomor 8. Untuk nomor 6 juga, apabila di akhir masa sewa aktiva ijarah dijual dengan harga, misalnya Rp 2 juta rupiah, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pengalihan aktiva tersebut. Jawabannya, diketahui aset ijarah dijual dengan harga 2 juta. Jurnal yang harus dibuat yaitu kas di debit sebesar 2 juta yang didapat dari harga jual sewa aktiva ijarah. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan aktiva ijarah di debit sebesar 90 juta yang diperoleh dari harga perolehan sebesar 100 juta dikurangi dengan nilai sisa sebesar 10 juta. Kemudian ada akun aset ijarah di kredit sebesar 100 juta dan ada akun kerugian penjualan aset ijarah di debit sebesar 8 juta yang diperoleh dari aset ijarah sebesar 100 juta dikurangi kas 2 juta dikurangi akumulasi penyusutan aktiva ijarah sebesar 90 juta. Soal nomor 9. Untuk soal nomor 6 juga. Apabila di akhir masa sewa aktiva ijarah tidak dibeli oleh penyewa, kemudian Bank Syariah menjual kepada pihak lain dengan harga 5 juta rupiah, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan aktiva tersebut. Jawab, Bank Syariah menjual ke pihak lain dengan harga 5 juta rupiah, maka jurnalnya pada tanggal 1 Maret 2016, akun kas di debit 5 juta rupiah, akun akumulasi penyusutan aset ijarah di debit 90 juta rupiah, akun kerugian penjualan aset ijarah di debit 5 juta rupiah, dan akun aset ijarah di kredit 100 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.